Yang kami hormati Bapak Ketua Partai Golkar, Bapak Haji Fernanda. Yang kami hormati Bapak Yuki Rizky Lesiandu, Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga dan Ketua ARPG. Yang kami hormati Ibu Hajah Dwi Laksmi Sita Kusuma Wardani, Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Ketua KPPG. Yang kami hormati Ibu Masda Amelia Putri, Wakil Ketua Bidang Tani dan Nelayan Ketua API. Yang kami hormati Bapak Arif Wibisono, Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Pengembangan Profesi. Yang kami hormati Ibu Darin Musro, Bendahara DPD Partai Golkar Kota Probolinggo. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan diberi kesehatan oleh Allah untuk melaksanakan kegiatan seminar perempuan, narasi perjuangan perempuan politik, dan pengukuhan KPPG Kota Probolinggo dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa mari kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara demi acara kita mulai, marilah kita awali acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Sofice. Kepadanya disilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Dilanjutkan himne Partai Golkar. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan SK Kesatuan Perempuan Partai Golkar KPPG Kota Probolinggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Probolinggo. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Probolinggo nomor Kep 014-DPD 2-PG Romawi 9-2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Probolinggo menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Probolinggo tentang pengesahan komposisi dan personalia pengurus pimpinan daerah Kesatuan Perempuan Partai Golkar Kota Probolinggo masa bakti 2020-2025. Pertama, mengesahkan komposisi dan personalia pengurus pimpinan daerah Kesatuan Perempuan Partai Golkar Kota Probolinggo masa bakti 2020-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dan keputusan ini. Kedua, KPPG merupakan wadah perjuangan kelompok Kesatuan Perempuan dalam rangka memperkuat basis dukungan Partai Golkar Kota Probolinggo. Ketiga, PD KPPG Kota Probolinggo melaksanakan pembinaan dan pengawasan organisasi di tingkat kecamatan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada DPD Partai Golkar Kota Probolinggo. Keempat, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kota Probolinggo pada tanggal 11 Oktober 2021. Ketua Haji Fernanda Zulkarnain, Sekretaris Haji Yusuf Zainal Kubro. Lampiran surat keputusan DPD Partai Golkar Kota Probolinggo nomor Kep 014-DPD 2-PG-10-2021 tanggal 11 Oktober 2021. Susunan dan komposisi personalia pimpinan daerah Kesatuan Perempuan Partai Golkar Kota Probolinggo masa bakti 2020-2025. Ketua Hajah Dwi Laksmi Sinta Kusuma Wardani. Sekretaris Hajah Farina Kurun Ini. Bendahara dari Nusok. Ketua Biro Organisasi Kaderisasi Ernistri Mujirahayu. Ketua Biro Media dan Penggalangan Opini Wuri Hartati. Ketua Biro Kerjasama Ormas Ida Farida. Ketua Biro Penanganan Pemilu Dapil 1 Hajah
Wanifa Agustina. Ketua Biro Pemenangan Pemilu Dapil 2, Endang Erawati. Ketua Biro Pemenangan Pemilu Dapil 3, Dian Mei Ikawati. Ketua Biro Pemenangan Pemilu Dapil 3, Dian Mei Ikawati. Ketua Biro UMKM dan Koperasi, Emi Kristiana. Ketua Biro Pariwisata Seni dan Budaya, Sofije NNR. Ketua Badan Pengembangan Ekonomi dan Kreativitas, Wiwi. Ketua Biro Sosial Kesehatan dan Penanggulangan Bencana, Dewi Ambarwati. Ketua Biro Tani dan Nelayan, Sri Indawati. Ketua Biro Olahraga dan Milenial, Andi Amelia Araswati. Ketua Biro Pendidikan Rohani dan Ketahanan Keluarga, Siti Hasanah. Ketua Lembaga Hukum dan Perlindungan Perempuan, Andi Tasrinawati. Ditetapkan di Kota Probolinggo pada tanggal 11 Oktober 2021, Ketua Haji Fernanda Zulkarnain, Sekretaris Haji Yusuf Zainal Kubro. Pembacaan SK selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita ikuti bersama acara prosesi pengukuhan pimpinan Daerah Kesatuan Perempuan Partai Golkar Kota Probolinggo masa bakti 2020-2025. Berkenan Bapak Haji Fernanda Zulkarnain selaku Ketua Partai Golkar Kota Probolinggo untuk mengukuhkan KPPG Kota Probolinggo dengan penyerahan pataka untuk masa bakti 2020-2025. Saya serahkan pataka KPPG Kota Probolinggo, kibarkan ke seluruh penjuru Kota Probolinggo. Siap, kibarkan. Alhamdulillah pengukuhan KPPG selesai. Selamat bertugas dan kepada Bapak Fernanda Zulkarnain beserta para pengurus Partai Golkar Kota Probolinggo memberikan ucapan selamat dan dilanjutkan foto bersama. Untuk para Bapak Wakil Ketua dari Partai Golkar diharapkan untuk memberikan ucapan selamat dan berfoto bersama. Pak Arif, Pak Yuki, beri aplaus untuk Ibu semoga sukses kebahagiaan dan insyaallah demi kemajuan Partai Golkar. Dilanjutkan foto bersama deh.
2, 3. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Hajah Ratsmi Sinta Kusumawardani selaku Ketua KPPG Kota Probolinggo. Kepadanya disilakan. Selamat pagi Ibu semua. Kita yel-yel dulu ya, biar semangat di pagi ini. Yel-yelnya bukan per organisasi, tapi yel-yel Golkar. Golkar Indonesia, Indonesia Golkar. Golkar menang, menang, menang. Tangannya diangkat. Kita coba ya. Golkar Indonesia, Indonesia Golkar, Golkar menang, menang, menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Haji Fernanda Zulkarnain, Ketua DPD Partai Golkar Kota Probolinggo. Yang terhormat Bapak Audi Firmana, Ketua Dewan Pertimbangan Kota Probolinggo sekaligus Ketua Kosgoro. Yang terhormat Ibu Masda Amelia Putri, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Probolinggo sekaligus sebagai Ketua AMPI Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Yang terhormat Bapak Muklas Kurniawan SH, sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Probolinggo dan sekaligus Ketua Soksi. Dan yang kami hormati Bapak Abdul Holik, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Probolinggo. Bapak Arif, yang kami hormati Bapak Arif, karena ada duduk di belakang sana. Tadi saya lihat ada, tapi sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Probolinggo. Dan selamat datang untuk Bapak Yuki, Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga yang sekaligus sebagai Ketua AMPG, saudaranya KPPG ini ya. Dan ibu-ibu para undangan peserta seminar yang kami sayangi. Puji syukur dengan tulus ikhlas kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberi kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti acara pelantikan pimpinan daerah Kesatuan Perempuan Partai Golkar Kota Probolinggo dan seminar perempuan pada hari ini di Bali Hindia. Salawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu semua, Kesatuan Perempuan Partai Golkar merupakan organisasi sayap dari Partai Golkar yang dibentuk sebagai badan pelaksana kebijakan partai untuk memenuhi kebutuhan strategis memperkuat basis dukungan partai, dalam hal ini dukungan dari para perempuan. KPPG saat ini adalah KPPG baru yang mandiri, maju dan modern. Kadar tidak boleh berpangku tangan. Kita harus mampu menjadi jantung penggerak aktivitas politik perempuan di Kota Probolinggo. Perempuan Golkar harus mampu memunculkan ide dan gagasannya di partai untuk meraih simpati dari masyarakat yang nanti
nanti ujungnya pada kemenangan Partai Golkar di Kota Probolinggo. Bapak Ketua Partai Golkar yang kami hormati dan para peserta seminar yang kami sayangi, KPPG sebagai sayap partai yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Partai Golkar, maka kami sebagai kader perempuan Partai Golkar Kota Probolinggo akan terus berkomitmen meningkatkan elektabilitas partai. Kami berjanji akan membantu mendongkrak suara Partai Golkar di Kota Probolinggo, baik suara pileg, pilpres maupun dalam pilkada 2024 nanti. Kami akan terus melakukan kegiatan-kegiatan positif yang bisa merebut hati suara perempuan di pemilu nanti. Sekali lagi, kami akan selalu bekerja keras, bekerja lebih keras lagi, bekerja lebih cerdas dan lebih tuntas demi memenangkan Partai Golkar di Kota Probolinggo. Dan kami segenap pengurus KPPG Kota Probolinggo akan selalu mengawal hasil Rapimda Partai Golkar Kota Probolinggo, yaitu mendukung Bapak Airlangga Hartarto sebagai calon Presiden Republik Indonesia dan memenangkan Bapak Fernanda Zulkarnain di ajang pemilihan wali kota Probolinggo tahun 2020. Sekian sambutan dari kami siap bekerja dan memenangkan Partai Golkar nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golkar Indonesia, Indonesia menang, menang, menang dan berjaya. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Haji Fernanda Zulkarnain selaku Ketua Partai Golkar Kota Probolinggo, sekaligus berkenan membuka acara seminar Narasi Perjuangan Perempuan Politik. Kepada yang terhormat Bapak Fernanda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pengurus DPD Partai Golkar Kota Probolinggo, para wakil ketua, ada Pak Ustadz Holik, ada Pak Muhlas Kurniawan, ada Mbak Masda, ada Mbak Sinta, ada Mas Yuki, ada Mas Arif. Itu ya sementara. Para sekretaris, kebetulan sekretaris tidak hadir, tapi para wakilnya juga tadi hadir. Ada Mbak Sofi, ada Pak Muyaji, Bendahara, Budarin, ada Pak Audi Firmana juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kota Probolinggo. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus, baik pengurus sayap maupun pengurus organisasi, baik yang mendirikan maupun yang didirikan, khususnya para kaum perempuan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Serta tidak lupa salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Partai Golkar merupakan salah satu partai besar di Indonesia yang terus senantiasa melakukan penguatan pada kader-kader dari berbagai lini. Hal ini dibuktikan juga bahwa pada Munas kelima tahun 2002 Partai Golkar menjadi penegas resmi tentang kebijakan pembentukan organisasi sayap partai, yaitu AMPG dan KPPG. Hal itu dilandasi awalnya karena ada undang-undang baru tentang ormas itu tidak boleh masuk ke dalam dukungan partai politik.
Sehingga Partai Golkar menggagas hal tersebut, membuat sayap itu agar menjadi pengembangan semua lini dari Partai Golkar. Memang organisasi sayap ini agak berbeda, karena memang organisasi sayap ini menjadi bagian struktur dari internal partai yang bersifat instruktif dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Partai Golkar di daerah masing-masing. Jadi memang sifatnya instruktif, jadi instruksi dari DPD Partai Golkar di masing-masing daerah. Yang kedua juga bahwa dengan keputusan ini kedudukan organisasi sayap itu menjadi amat sangat penting nantinya untuk kebesaran Partai Golkar. Jadi saya mengucapkan selamat bekerja untuk KPPG Kota Probolinggo, bukan hanya selamat tapi selamat bekerja. Karena kerja ke depan kita sangat besar sekali untuk Partai Golkar. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ketua bahwa kita nanti akan memiliki pileg ke depan, kita akan ada pilpres, dan nantinya setelah itu kita akan ada pilkada Kota Probolinggo. Tidak lain adalah partai politik ini bagaimana kita bisa mencapai kekuasaan tertinggi di daerah masing-masing. Apa gunanya mencapai kekuasaan tertinggi? Untuk kemaslahatan masyarakat, umat. Dengan memiliki kekuasaan, nantinya kita akan memiliki kewenangan untuk membuat suatu kebijakan. Yang tentunya kebijakan itu harapan kita bisa pro kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada seluruh yang melaksanakan kebijakan tersebut. Itu amat sangat penting ibu-ibu sekalian, karena memang saat ini kalau kita memiliki suatu baik perwakilan DPRD maupun perwakilan eksekutif, wali kota, bupati maupun perwakilan presiden, yang kita tidak bisa memberikan masukan untuk kebaikan masyarakat, akhirnya sulit kebijakan itu bisa mengena kepada masyarakat. Sekarang contohnya kita mau ngomong apa saja, kalau memang kebijakan tidak pro masyarakat, kita tetap harus menjalaninya selama 5 tahun masa periode pimpinan tersebut. Itu yang paling penting, sehingga semua baik eksekutif maupun legislatif itu untuk masyarakat, untuk kita sendiri. Kita memilih calon pemimpin harus yang betul-betul kita yakini bahwa nanti pada saat dia duduk menjadi pemimpin yang memang amanah terhadap masyarakatnya. Tuh. Jadi selamat bekerja untuk KPPG. Dan pada pagi hari ini juga kita DPD Partai Golkar Kota Probolinggo, seperti ibu-ibu sekalian, para pengurus ormas dari yang didirikan maupun yang mendirikan Partai Golkar, dengan narasi yang bertajuk narasi perjuangan perempuan politik. Nah, di situ kenapa kok ada tulisan perjuangan? Karena memang kaum perempuan masih dalam tahap perjuangan, masih harus berjuang. Hal ini dikarenakan keterwakilan kaum perempuan yang aktif pada partai politik, baik secara umumnya maupun di legislatif secara khususnya, itu masih amat sangat minim ibu-ibu sekalian. Jadi sekarang ini pemerintah memiliki aturan bahwa harus ada keterwakilan 30% minimal untuk di partai politik maupun di legislatif, calon legislatifnya. Kenapa 30%? Karena secara data bahwa untuk mencapai 30% saja sulit. Jadi kaum perempuan yang ingin masuk kepada partai politik maupun menjadi calon legislatif itu jauh di bawah 30%. Nah, banyak partai politik lain mencari kader keharusan 30% aja sulit. Sehingga kadang-kadang istrinya atau anaknya yang dimasukkan. Sehingga kadang-kadang jadi satu rumah itu masuk menjadi pengurus semuanya. Karena kesulitannya. Cuman alhamdulillah Partai Golkar di Kota Probolinggo pengurus plenonya lebih dari 50% sudah kaum perempuan. Dan di pengurus PKPL-nya minimal 30% sudah kaum perempuan. Jadi kita sudah mencapai target lebih dari itu. Tinggal bagaimana kita, bukan kita, saya kaum laki-laki soalnya. Bagaimana kaum perempuan ini bisa kompak memberdayakan perempuan itu untuk bisa lebih bermanfaat untuk kaumnya sendiri. Kenapa kita ini mengajak kaum perempuan untuk ikut aktif dalam partai politik? Karena melalui partai politik, melalui calon legislatif yang nanti terpilih di legislatif, bisa memperjuangkan hak-hak perempuan. Karena kita tahu pada di era saat ini banyak permasalahan-permasalahan yang dialami oleh kaum perempuan.
Contohnya adalah mungkin ada kekerasan wanita, ada banyak hal lain yang memang harus diperjuangkan oleh kaum perempuan. Jadi mau tidak mau, ada juga banyak sekarang bahwa kaum perempuan menjadi tulang punggung keluarga. Nah, ini bisa diperjuangkan oleh kaum perempuan melalui dari partai politik menjadi seorang calon legislatif nantinya. Nah, perempuan harus sudah mulai membuka mata untuk bisa masuk di partai politik. Itu jadi itu harapan besar kami dari Partai Golkar Kota Probolinggo. Dan pagi hari ini seminar yang khusus untuk perempuan dengan undangan hampir 100 orang ini adalah bentuk komitmen DPD Partai Golkar Kota Probolinggo memberi ruang seluas-luasnya untuk kaum perempuan berpolitik, berdaya dan sukses di legislatif nantinya. Ini adalah bentuk komitmen kami di Kota Probolinggo yang ingin, sekali lagi saya tekankan, ingin memberdayakan kaum perempuan untuk bisa aktif di partai, membesarkan partai, menjadi ujung tombak partai nantinya, dan bisa memperjuangkan hak-hak kaum perempuan itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Sebelum saya tutup, saya buka dulu seminar perempuan yang dilaksanakan oleh DPD Partai Golkar Kota Probolinggo ini dengan narasi perjuangan perempuan politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.